Assalamualaikum. Zaman dulu ya, orang yang hipertensi selalu disarankan untuk menekan asupan garam alias sodium gitu. Terus, kalau yang penuh semangat itu menu hariannya berubah total. Jadi hambar gitu, nggak ada rasanya dan ujungnya malah jadi stres. Sambil tensinya nggak nurun-nurun juga. Nah, makin kesini, para ahli kekinian itu agak bergeser ya soal advis untuk menekan asupan garam karena beberapa alasan. Pertamanya, pengamatan empiris ya. Orang-orang Jepang yang cenderung makannya itu asin, konsumsi garam per kapitanya tinggi, ternyata kemunculan hipertensinya malah lebih rendah daripada orang-orang Amerika yang konsumsi garam per kapitanya itu secara signifikan tidak setinggi masyarakat Jepang. Keduanya, asupan garam atau sodium yang terlalu rendah itu banyak juga mudaratnya. Bisa kalian googling sendiri kalau nggak percaya. Ketiganya, di masyarakat luas, di Indonesia atau di mana-mana, realitanya itu udah banyak yang ngalamin sendiri bahwa advis neken garam itu tidak efektif. Dinolkan pun asupan garam atau hampir nol, menu sehari-hari udah hambar nggak karuan, hambar tempel, tensinya bisa tetap aja tinggi. Kalaupun nurun itu nurun dikit nggak berarti penurunannya. Jadi yang lebih kekinian itu bukan fokus neken garam alias sodium, tapi fokusnya nambahin potasium yang merupakan pengimbangnya dari si sodium itu. Beberapa pakar menteorikan yang error itu kalau garam tinggi yang tidak diimbangi dengan potasium yang cukup. Nah, kalau udah potasiumnya minim, garam diminimalkan sekalian, ujungnya itu nanti malah ambiar. Yang benar, kalau garamnya ketinggian ya ditekan tentu aja, garam nggak boleh kebanyakan. Tapi kalau garam sodium itu terlalu dikit, ya perlu ditambah juga. Nah, kalau udah di tingkat moderat, tingkat sedang cukupan, dibanyakinlah asupan potasium sebagai pengimbangnya. Karena ketidakimbangan antara garam dan potasium ini cenderung memelintir baru reseptor gitu, pengatur tensi darah. Sehingga bikin tensi itu ningkring aja terus, nggak mau nurun. Hal kedua, kalau garam sodium tinggi tidak diimbangi dengan potasium yang cukup, volume darah itu akan ngembang gitu, bertambah karena tubuh secara umum berusaha memperencar diri dari dominasi si sodium itu. Jadinya ya tensi meninggi, karena pipa-pipa salurannya kan segitu-gitu aja tuh ya. Ibarat kurs rupiah ini ya, kadang dolar menguat, 1 dolar dulunya 11.000 terus jadi 16.000. Di waktu krismon itu dolar biasa aja sebenarnya, tapi rupiah yang melemah. Hasilnya jalanan itu sama aja. Walau begitu, dolar menguat dengan rupiah melemah itu dua hal yang berbeda. Kalau dolar menguat, rupiah kalian ditukar yen, euro, atau pound sterling, bahkan ditukar emas sekalipun, itu sama aja bohong, tetap aja keinjek sama si dolar. Ketidakimbangan garam sodium dengan potasium itu kayak gitu menurut para ahli kekinian. Jeleknya itu seringnya bukan karena garam yang berlebih, tapi karena pengimbangnya yaitu potasium yang melemah atau defisiensi. Emang sih kalau kebanyakan asupan garam itu jelek banget. Tapi lidah kita itu sebenarnya udah bisa ngukur. Kalau asin kelewatan dia bakalan melet. Sedangkan untuk mencukupi potasium ini tricky, ukurnya aja juga tricky. Defisiensi potasium itu tidak begitu saja bisa diukur dengan pemeriksaan darah loh. Dan kekurangan potasium secara garis besarnya itu bisa disebabkan oleh pertama, karena emang dasarnya asupannya kurang, tiap hari gitu ya, makanya nasi, sambal, sama ikan asin secuil. Nasi, sambal, ikan asin. Nasi, sambal lah. Atau malah puasa putih sisan. Mau banyak potasium dari mana bro? Susah lah ya. Asupan potasium ya mesti ditambah. Sumber makanan apa yang banyak potasiumnya ini bisa di googling sendiri. Keduanya, bisa aja asupan yang mengandung potasiumnya itu sebenarnya nggak kurang-kurang amat, biasa-biasa aja, tapi tubuh itu error karena faktor U, V, W, X, Y, dan Z. Sedemikian rupa, sehingga potasium yang masuk itu terus kepake untuk yang enggak. Untuk beresin ini dan itu, sehingga dia terus nggak bisa ngimbangin sodium alias garam, dan ujungnya jadi jelek. Ibarat kayak dolar tadi itu, asupan dari hasil ekspor banyak pun, kalau terus kesedot bayar utang dan impor kedelai, impor BBM, segala macam, bisa aja cadangan devisa tetap jadi kredit. Nah, untuk ngatasin ini ya mesti dilakoni laku-laku healing yang sifatnya itu holistik, metabolisme dilempengin, dilurusin, dan lain sebagainya lah. Seperti yang sering dibahas di kanal sini, ataupun di kanal-kanal lain juga banyak. Faktor ketiganya itu kombinasi dari pertama kedua tadi. Ya udah asupannya kurang, dibarengi yang di dalamnya kebutuhannya juga melonjak. Nah, dalam realitanya, yang kedua ketiga ini sih yang sering terjadi. Dan karena itu, seringnya hipertensi itu terjadinya bukanlah pada anak muda belia yang masih kinyis-kinyis, melainkan seringnya pada orang-orang yang sudah kesenggol faktor U tadi. Nah, terkait kaprahnya orang dalam konsumsi garam, dulu juga ada pernah kita ulas ya. Ini bisa dibilang melengkapi lah gitu ya. Terus, saran dari para ahli kekinian gimana dong? Pertama banget, tentu kita mesti menjalani pola hidup sehat.
pola diet sehat sebisa-bisa itu preventif, dan mainkanlah pola-pola sehat yang sifatnya itu holistik. Sering terjadi kalau jurus nomor 1 ini udah jitu, hipertensi itu menyingsing dengan sendirinya dan nggak ketergantungan obat tensi seumur hidup. Keduanya, kalau kebanyakan makanan asin alias kelebihan garam sodium ya dikurangin. Tapi kalau kurang asupan ya asupan garam sodium ditambah. Dijaga pada batas sedang aja lah gitu, sebagaimana layaknya masyarakat kebanyakan. Ketiganya, banyakin asupan potasium dari makanan-makanan sehat, dan kalau perlu pakai suplemen potasium sisan, ini juga bisa. Nah, tapi keempatnya nih, kalau tensi itu tingginya bukan sekedar tinggi dikit, segenap jurus itu jangan main seruduk sendiri aja. Mesti semuanya itu dikonsultasikan sama dokter profesional yang emang ahli dalam hipertensi. Penting nih yang keempat. Jadi, yang kita sampaikan ini bukanlah rekomendasi medis. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.